Coba cari di browsing di internet coba. Silakan. Satu tentang masih religius kan? Beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang satu. Kedua, berkebinekaan global boleh. Tiga, mandiri tadi boleh. Empat, gotong royong. Lima, bernalar kritis boleh. Satu lagi, kreatif. Nah itu 6. Yang perlu dicatat ini harus tahu profil pelajar Pancasila baik itu 6 tadi. Yang lambat-lambat awas ketinggalan zaman. Jangan mikirin suami di rumah terus. Sekarang di dalam ruangan ini mikirnya untuk ngajar. Ada 6 ya. Nanti diulang-ulangi lagi. Jadi ada 6. Masih tentang kalau tadi di sana religius, di sini adalah beriman dan bertawakal pada Tuhan. Bernalar kritis, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global. Satunya kreatif. Ada 6 inilah nanti akan menjadi P5. P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 nanti digawekan di sekolah, di kurikulum merdeka. Harus punya P5, harus model sekolah. Tapi nanti bahas P5 nya kan itu ada globalnya dulu. Kaitannya dengan ini sikapnya. Nanti di dalam kurikulum merdeka ada P5. Harapan kita nanti tahun 2024 masih dipakai oleh keterampilan masih sama dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan siswa didik dari hasil pembelajarannya pada jenjang pendidikan. Oke. Ini peserta didik anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan. Kalau yang belum paham jalur pendidikan itu ada 3: formal, pendidikan formal, non formal, dan informal. 3 bedanya. Formal misalnya di sekolah resmi itu apa? SMP. Kemudian non formal tidak resmi, pondok pesantren. Kan pondok pesantren tidak resmi. Informal. Di mana informal? Di keluarga, di lingkungan keluarga, di rumah kan pendidikan juga. Kalau orang tuanya mendidik anaknya sholat, habis maghrib ngaji dulu, ditungguin anaknya. Kalau enggak, malah main HP, ngelik-ngelik di kamar, main HP saja. Ada, kamu punya Facebook, SMP, dia bilang itu komunikasi melalui internet. Baca dikenal, kenalkan program Anda, mana yang taman bagus di foto, kegiatannya di foto, di upload. Yang positif, bagus itu. SMP dalam kota jarang yang SMP-nya yang ada itu SMP 1 Lawang Kidul, SMP 2 Lawang Kidul. Orang ini nggak ada. Jadi kamu termasuk bagus dari segi IT dibanding sekolah dalam kota Moreni. Diteruskan. Sudah bagus, teruskan. Jangan lengit. Kayak kegiatan nggak diupload, sayang kan? Orang bisa tahu itu promosi sekolah. Salah satu promosi sekolah melalui pendidikan. Jenjang itu SD, SMP, SMA, SMK, MAN dan lain-lain. Jenis pendidikan umum, pendidikan khusus dan agama. Kalau jenis pendidikan umum, SMP, pendidikan khusus, pendidikan agama, misalkan. Kalau khusus itu yang kelainan, SDLB, SMPLB itu khusus kan? Oleh agama jadi MTS, MAN, MI, itu pondok pesantren juga masuk situ. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan satu tujuan pendidikan nasional, Disnas. Sistem pendidikan nasional itu masih tahun 2003 masih dipakai, belum ada sistem pendidikan yang baru. Tingkat perkembangan peserta didik SMP dan SD beda, pola berpikirnya lain. Rangka kualifikasi nasional Indonesia, bagaimana tentang standar lulusannya, kemudian jalur jenjang dan jenis pendidikan. Ini akan dijelaskan. SKL digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar yang lain. Biasanya situ standar isi, standar proses, ya, standar sarana prasarana, standar pendidik, standar pengelolaan,
ini penting. Apa aja nanti ya? Ini sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik ya. Untuk meluluskan di sini jasanya SKM. Jadi sangat penting apa nanti SKM di sini. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar. Yang pertama, persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang setelah lulus kan dia kalau nggak melanjut kan jadi warga. Apa warga? Ya, kan nggak sekolah, nggak melanjut, nikah, punya istri kan jadi tuan rumah, kan jadi warga. Melalui proses kan tidak langsung ujuk-ujuk jadi warga. Kemudian penanaman karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Saya yakin orang Indonesia itu sudah sesuai semua. Kalau yang pakai jilbab pasti rajin. Nah, ingat loh Bu, pakai jilbab belum menjamin bisa membaca Al-Quran. Makanya dites. Anda kan ada tes guru, bisakah membaca Al-Quran? Setelah bisa nanti, bisakah menulis huruf Al-Quran? Jujur baik kalau menulis bagus, saya tidak baca Al-Quran. Karena aku bukan sekolah agama. Cuma kalau baca dikit-dikit, baca. Jangan baik kita nyuruh anak membaca, kita nggak bisa baca. Kalau ngajari bibi, ngajari anak di rumah, alhamdulillah sudah selesai. Tapi sayangnya itulah harus diajari suruh ngaji sama Ustaz adalah sayangnya cuma itulah anak-anak manja tadi. Lebih banyak meskipun sudah selesai masih dinasihati, meskipun sudah kerja tetap dinasihati bahwa mumpung kau belum punya anak, habis maghrib apal kalah juz 30 yang Anda sukai supaya nanti kamu punya anak nggak repot hafal, tinggal ulang-ulang. Jadilah kalau juz 30 dia belakang panjang-panjang sarung apa hanya sebulan belum hafal, ulang salah. Karena gak banyak pikiran lain. Kalau yang di pondok kan kok khusus ngapal lain, tidak mikirin gawe, tidak mikirin masak. Pondoknya sekarang kan enak. Masak sudah cateringan, cuci baju ada tugasnya. Itu cuma khusus ngapal yang pondok modern. Kalau pondok yang tidak modern, banyak muridnya yang dibeli ustaznya. Jika terjadilah pelecehan seksual, itu pondok yang tidak modern. Ustaznya sipok, siang malam ustaz itu kan modern. Lalu jangan diambil ya. Ustaz itu kan demikian. Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi Bapak Ibu. Nah, literasi ini adalah literasi membaca dan literasi numerik itu. Anak teslah, kamu lihat di sekolah literasi membaca, makanya kaitannya dengan soal Anda ulangan. Gak boleh buat soal tanpa adanya wacana. Ada wacananya dulu, ada stimulusnya, baru ke naskah soal. Jangan langsung keterobos soalnya. Sekarang nggak boleh, harus ada wacana dulu. Untuk mengerjakan soal nomor sekian, bacalah bacanya di atas. Baru ke butir soal. Atau pakai numerasi, disajikan tabel, ada tabelnya dulu. Baru dia suruh menjawab dari membaca tabel. Karena anak-anak jarang dipakai. Ini yang sama, gurunya pun tidak ngerti literasi membaca, disuruh membuat. Ini saya bikin asik soalnya yang kamu TTS dulu. Sudah belum literasi? Literasi membaca dengan literasi numerik, ingat-ingat itu masih berbasis AKM. AKM ini dasar untuk asesmen nasional. Anak tidak mungkin benar jawab kalau tidak pernah Anda latih mengerjakan soal berbasis AKM. AKM untuk pelatihan kemarin aku yang matanya itu soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, benar salah atau melengkapi, terus terakhirnya ada isian berstruktur uraian. Uraian di sini bukan uraian bebas. Kalau uraian bebas, kita bebas jawab. Makanya sudah ke isi berstruktur, uraian yang berstruktur, jawabannya khusus. Skornya lain-lain, skornya nggak sama. Pilihan ganda biasa skornya 1 kalau benar.
Kalau pilihan ganda kompleks tergantung pilihan yang berapa yang benar. Kalau yang benar dua, benarnya tiga. Menjodohkan kanan dengan kiri, ini terserah kamu. Tapi yang pantas, jangan besarnya mentang-mentang jodohkan 50. Sudah banyak dijodohkan cuma 5 kanan kiri, berarti satu itu 10 skornya. Kan tak masuk akal. Kalau udah sampai 50 khusus yang menjodohkan kanan kiri. Melengkapi kan gampang, skornya kecil-kecil. Yang Korean berstruktur itu yang besar, idealnya itu. Pendidikan ulangannya seperti apa? Budikan aku enggak? Kalau budikan berarti belum menggunakan berbasis AKM, langsung tembak soal baik. Itu perlu pendidikan, nanti didatang software yang buat soal basis, kaget aku datang lain kali dibina. Rusak negara ini karena buat soal saja, tidak banyak soalnya loh ya sekarang. Ingat-ingat itu, bukan banyaknya soal untuk disajikan, tetapi kualitas soal. Kalau biasanya pilihan ganda 40 dengan 5 urean, sekarang nggak perlu 20 aja banyak. Kalau 20 dibagi 5 macam 4. Pilihan ganda biasa 4, pilihan ganda kompleks 4. Nah, untuk bagian menjodohkan berapa situ bagi. Yang penting jumlahnya 20. 20 aja 2 jam sudah belenger politiknya. Sekarang ini SKL untuk sekolah menengah pertama SMP. Kami Anda ini mencintai Tuhan Yang Maha Esa dan memahami kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Panjang nanti dibaca ya. Artinya kan seperti tadi. Yang P5 tadi, yang sikap tadi, ya. Yang proyek tadi, profil pelajar tadi. Ya, ada kaitannya dengan masalah Tuhan. Yang kedua, mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya. Pasti Anda yang di sini bangga dengan budaya di sini. Jangan sampai Anda nggak bangga. Ya. Bangga. Anda mengekspresikan, bisa menampilkan budaya Anda lokal. Yang paling enak kan saling menghormati. Ya, karya seperti Ibu ini kebetulan dari Minang, pasti banyak seni dari Minang. Itu lihat, perhatikan tariannya bagus, tari piring misalnya, bagus. Di sini apa budayanya, tari apa, saling menghargai. Dan kalau bisa saling ekspresi, menampilkan, jangan mati budayanya. Ya. Budayaannya kan hasil karya nenek moyang kita zaman dulu, baik berupa seni maupun yang lain. Menunjukkan perilaku terbiasa peduli dan berbagi. Peduli dengan pihak lain yang kena musibah, gempa bumi, banjir, ditolongi. Kenapa orang banjir dari yang galak? Barang habis. Kasur itu kalau banjir kemasukan air lumpur jadi batu. Aku Lodin tahun 91 saya banjir Semarang. Saya mati dunia di tingkat, saya di atas. Karena terendam sampai di eternity. Kalau saya nggak ketiduran pasti mati. Bayangkan lainnya dijebol. Jadi pada saat segini naik depan sini ada kayu, naik ke ucur rumah. Begitu naik airnya tinggi lagi. Besok pagi sudah habis karena itu air di pinggir laut itu kan pasang. Kalau bulan purnama air laut naik ke darat. Kalau bulan purnama hujan, contohnya kemarin, Semendo banjir, Lahat banjir, Sukamulu banjir, airnya nggak bisa turun ke laut, pulang ke darat. Aku bisa cerita karena saya mengalami itu prosesnya. Pagi-pagi udah habis, bersih, sudah seperti nggak banjir, tapi semalam warung-warung pada mengaris, jalan itu jadi sungai. Tempat air ngalir jalan, semuanya yang bisa mendorong sama air, mobil ikut, jalan dari. Tak percaya hubung kamu bahagia. Ya kalau tak percaya, kalau sudah membuktikan nangis hidupku saking kusuknya berdoa juga. Bayangkanlah, bawah kakiku air, sampingku bapak kos bininya tak tahu kemana, pelarinya. Bapak pas pulang nangis, guguk, apa yang guguk? Bini pas mati sama anak TikTok.